Jokowi sebut ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Dr. Tifa, tidak usah stres, sampai menuduh. Berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Ya. Soal Pak Jokowi melakukan soal isu politik besar di balik pemakzulan dan ijazah palsu Mbak Puan. Izin Mbak Puan. Tanggapan Mbak Puan? Ya, ya. Saya kan seorang peneliti ya, nggak terlibat oleh ormas ataupun organisasi politik apapun. Ini demi sejarah Republik Indonesia. Makanya saya minta UGM jujur membuka semua proses atau semua dokumen yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi menyelesaikan keseluruhan proses akademik di UGM. Tetapi kan kita mendapatkan banyak sekali ya, kejanggalan-kejanggalan. Publik ini sudah cerdas. Buktinya bantahan Pak Kasbujo. Itu sendiri, bayangkan seseorang yang menyelesaikan proses akademiknya di UGM, yang nggak mungkin lah dosen pembimbing skripsinya aja bisa lupa. Belum lagi tentang lembar pengesahan skripsi yang sangat modern, dan Bu Tifa sekarang memiliki bukti bundel bahwa skripsi saat itu lembar pengesahannya dan semua batang tubuhnya itu pakai teknologi mesin ketik. Gitu loh. Itu kan sudah menjelaskan banyak hal, belum lagi terdaftar sebagai sarjana muda dan nilai mata kuliah MKDU, fisika, matematika, statistik itu nilai D. Ya, bagaimana mungkin seseorang itu bisa menyelesaikan perkuliahan di program sarjana Fakultas Kehutanan? Ya, belum lagi inkonsistensi waktu, tahun KKN. Ya, Dirtipidum mengatakan 1983, dibantah sendiri oleh Pak Jokowi tahun 1985 awal. Ya, jadi ini kan nggak bisa dijawab sampai saat ini. Nah, kalau tudingan politik tadi gimana itu? Politik tadi yaitu kita berbasis fakta di lapangan, berbasis sains, kajian saya ada metode error level analysis, penjejakan stempel dengan mendeteksi sebaran kanal RGB, ada pencocokan citra pakai pakai AI, ada font identification pakai AI. Jadi nggak ada. Memangnya ya kalau memang ada agenda politik, apa agenda politiknya? Jangan menghindar pada esensi bahwa kalau memang Pak Jokowi lulusan UGM pasti bangga tanpa diminta pun pasti menunjukkan, karena itu adalah kebanggaan seseorang yang bisa menuntaskan kuliahnya di UGM, karena banyak sekali orang gagal. Berarti Bang Rismon pastikan tidak ada muatan politis yang menggerakkan Bang Rismon. Setelah kasus ini selesai, saya akan kembali pulang kampung di Bali, memancing di Danau Toba. Nggak ada intensi saya untuk menjadi apapun. Dan banyak email menawari saya, no. Ya, kalau kita melihat ya, sebetulnya kan ini sejak 2 bulan yang lalu kita sudah mengendus ada agenda-agenda politik di balik kasus dengan ijazah palsu ini gitu. Karena ini berkaitan gitu kan, dari ijazah palsu terus ada tiba-tiba ada purnawirawan ya, kemudian muncul ada lagi penumpang gelap yang namanya Betor gitu kan, mengarang sebuah cerita fitnah-fitnah itu, dan ini nanti bermuaranya akhirnya terjadi ya pemakzulan itu kan begitu. Jadi kita membaca itu, ini bukan murni sebetulnya, ada agenda-agenda politik di balik itu, dan itu disadari juga oleh Pak Jokowi. Karena kalau misal tidak agenda seperti itu, ya udahlah, kita tunggu aja proses pengadilan itu sebetulnya. Kemudian apapun itu, keputusan apapun itu ya tinggal kita ikuti saja sebetulnya. Karena kan bagaimanapun ini sudah cukup lama ya kasus ini, dan akhirnya terjadi adalah jadi bola-bola liar ya yang tidak bisa terkendalikan gitu loh. Akhirnya macam-macam lah yang terjadi kan, banyak sekali agenda-agenda di luar yang masuklah ke dalam itu, sehingga
mencoba mencari celah-celah untuk bisa mengganti Mas Gibran sebagai wakil presiden. Oke. Ya, kami kan hanya mengeksaminasi hak-hak kami, ya, hak dan kewajiban kami sebagai warga negara. Ya, bahwa kami mematuhi, ya, hadir di Polda Metro Jaya atas laporan Pak Joko Widodo, ya, itu juga bagian dari kewajiban kami sebagai warga negara. Tetapi samping kewajiban kan kami juga punya hak untuk melaporkan Pak Jokowi. Dan apa yang kami laporkan juga merupakan kontradiksi atau kontroversi yang dibuat sendiri oleh Pak Jokowi, begitu loh. Ya, pada tahun 2017 berdialog dengan Pak Kasmujo, dan di situ publik menyimpulkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dari Pak Kasmujo. Ternyata setelah saya datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, bahwa nama Pak Kasmujo tidak ada di skripsi yang diduga atas nama Joko Widodo tersebut. Dan dikoreksi kemudian oleh Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademiknya. Dan ketika saya temui, jawaban Pak Kasmujo membantah keduanya, bukan sebagai dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Dan itu terkonfirmasi, jawaban tersebut juga diberikan Pak Kasmujo kepada seorang jurnalis Kompas TV, dia bernama Bung Dipo. Jadi ini kan konsisten, oleh karena itu ini harus kita sudahi, dan kami ingin mengeksaminasi ya hak-hak kami sebagai warga negara. Pak Jokowi ini presiden 2 kali. Sebaiknya Pak Jokowi berbicara hal-hal yang besar, pikiran-pikiran yang besar, pikiran-pikiran yang strategis. Beliau harus memberikan pencerahan terhadap bangsa ini, negara ini, untuk lebih ke depan. Narasi-narasi yang terlalu membuat sesuatu yang tidak jelas dan berdampak pada kebebasan publik, seperti ada skenario-skenario itu. Saya kira Pak Jokowi tahu dari dulu di politik kayak gitu. Ada skenario di belakang PDI, ada skenario di belakang Golkar, ada skenario di belakang tersangkanya Pak Hasto dan Tom Lembong. Politik ini penuh skenario. Tapi yang penting kehendak baik masing-masing partai politik harus tetap ada, dan itu yang perlu dinarasikan. Jadi saya salut pada Joko Widodo. Daya tahan tubuhnya tinggi sekali. Daya tahan tubuh. Mungkin kalau Bung Herso atau Said itu senekat dia, mungkin kulit kita sudah mengelupas. Padahal orang seperti Anda itu sangat nekat loh, banyak orang bilang. Nah, mungkin karena antibodi kebohongan saya rendah. Oh, oke, gitu ya. Oke. Di antibodi kebohongannya lebih tinggi, sehingga penyakitnya tidak separah yang kita duga. Gitu ya. Iya. Tapi kan kelihatan sekali lah, tapi kelihatan itu sangat berdampak lah. Dan kemudian pernyataan yang kemarin itu bahwa ada agenda besar dan sebagainya itu kan sebenarnya ekspresi dari tekanan juga yang dialami kan sebenarnya itu ya. Jadi itu kepanikan yang tidak bisa ditutupi, sehingga selama ini menurut saya dia berhasil membohongi dan mengelabui seluruh rakyat Indonesia lewat media, lewat pencitraan. Sepertinya 10 tahun dia lakukan itu lebih dah, sejak jadi wali kota Solo. Itu berbalik, media justru semakin memojokkan dia. Semakin memojokkan. Nah, oke, kan kalau lihat timingnya nih ya Bang Said, itu kemarin sebenarnya pas ya, Pak Jokowi itu kan pulang dari liburan hari Sabtu tanggal 12 ya. Hari Jumatnya padahal dia udah dibantu oleh Polda dengan menetapkan tersangka, menaikkan statusnya jadi penyidikan. Harusnya kan dia tenang gitu, kan pulang gitu loh. Ini orang-orang, tapi rupanya bikin kaget juga, bukannya malah takut orang-orang seperti Roy Suryo, Rismo, dan malah maju terus. Itu yang mungkin bikin dia juga tambah panik gitu. Jadi yang terbayang oleh saya, ada ular besar, merasa masih besar, dikelilingi semut yang nekat,
Ya, ya, ya. Nah, maka dia kelimpungan gitu lah kira-kira bayangin. Iya, oke, oke, Anda sebutkan 9 kan di luar yang 2 kita tahu, yang ijazah palsu sama pemakzulan. Nah, ada yang lain yang 7 itu apa aja? Saya punya catatan 27 sebenarnya. Jangan, dicicil dulu. Baru tapi yang sudah keluar ini 9, sudah 9. Nah, yang satu kan begini, tapi pintu utamanya adalah tentang ijazah palsu. Itu ijazah palsu itu pintu utamanya. Dan semakin hari semakin terbuka, semakin diancam teman-teman ini. Saya sebutkan 9 dulu lah supaya publik paham. Apa sih 9 masalah yang terjadi di Jokowi? Nah, satu adalah ijazah palsu. Yang kedua adalah ijazah dan etika anaknya Gibran. Ijazahnya dipertanyakan, etika Fufu Fafa yang memaki-maki itu juga harus dibuka dan sedang dibuka. Kemudian korupsi Pertamina. Nanti kita jelaskan satu-satu. Sudah berjalan ya. Judi online semakin membuka ke Budi Ari. Kemudian korupsi ke Kemendikbud yang kemarin sudah ditetapkan tersangkanya. Nanti saya jelaskan kenapa terkait Jokowi. Kemudian kasus Ritex nanti kita jelaskan. Kemudian penangkapan OTT KPK di Sumatera Utara yang menyangkut Bobi. Yang kelima adalah korupsi haji. Yang kuota haji ya. Kuota haji. Yang keenam itu ke-8 ke-9 adalah korupsi minyak goreng. 9 itu yang sedang disidik dan semua mengarah kepada Jokowi. 9 hal tersebut. Presiden ke-7 Jokowi menyebut ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsunya. Itu ditanggapi praktisi nutritional neuroscience sekaligus pegiat media sosial, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Pak Jokowi seharusnya tidak usah menuduh macam-macam, kata Tifa dikutip dari unggahannya di X, Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Di sisi lain, ia mengakui memang ada agenda politik besar. Namun tak seperti yang diungkapkan Jokowi. Agenda politik besarnya sudah jelas. Para peneliti, politikus, aktivis, ulama sedang bersama-sama membongkar pemalsuan ijazah yang dibikin di pasar pramuka pojok, ujarnya. Semoga Pak Joko Widodo ijazahnya tidak termasuk yang terbongkar, tambah Tifa. Pasalnya, kata Tifa, ijazah Universitas Gadjah Mada UGM sulit dipalsukan. Karena punya pengaman. Karena ijazah asli UGM ada 5 pengaman, hampir mustahil dipalsukan, imbuhnya. Jika Jokowi punya ijazah asli, Tifa mengatakan mestinya tak takut ditunjukkan. Maka jika Pak Joko Widodo punya ijazah asli, tentu tidak perlu takut jika kami para peneliti diberi kesempatan pertama untuk kami lihat dan cermati, pungkasnya. Karena pada dasarnya, ijazah tersebut hanya ingin dilihat. Tapi pihak Jokowi enggan. Tidak usah stres, sampai menuduh membabi buta. Kami cuma mau lihat ijazah asli Bapak. Kalau memang ada,